Nah ini ada sini teman nih, kameranya nih, halo. Jadi dia juga bisa ngerekam, bisa ngerekam teman-teman sepanjang perjalanan ada apa, kejadian-kejadian apa di bagian depan, ini bisa langsung kerekam di sini, gokil ya. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga dan bahagia selalu motor ini, amin. Kayak gitu motor yang unik banget teman-teman. Ini adalah Bimoto Let B Mecha, sesuai sama namanya ya. Mekanikal gitu ya, mirip kayak robot-robot Gundam di film-film di anime teman-teman. Secara bentuk, wow, ini motor bener-bener catchy banget ya. Saya awalnya mengira ini motor listrik loh, ternyata bukan. Ternyata ini motor mesin bensin skutik 150 cc yang secara basic ternyata ada mirip-miripnya kalau dibandingin sama Honda ADV 150. Tapi bukan itu, kita mau lihat detailnya ya. Kita mulai detail-detailnya. Banyak fitur-fitur baru, dan yang keren ini motor pakai dashcam juga, ada kameranya, gokil ya. Jarang-jarang ada motor yang selengkap itu, dan rencananya ini motor akan dijual juga di Indonesia, tapi belum tahu kapan. Ya mudah-mudahan akan segera dirilis lah ya, karena secara bentuk sih kalau mood kita keren banget ya, bentuknya bener-bener unik. Yuk sama-sama kita lihat dari bagian depan sini deh. Oke teman-teman, lihat dong, kotak banget ya, bener-bener kotak kayak kotak amal. Tapi enggak sih, lampunya cakep ya, garis-garisnya tuh tajam, kokoh, kelihatan kuat gitu kan. Lampunya udah LED, ini DRL ya teman-teman. DRL ada lampu jauhnya kayak gini tuh. Wow, terang banget tuh lampunya. Dan yang unik adalah, lihat di sini nih. Ini ada kamera teman-teman. Asik banget ya. Ada dashcamnya. Ini sama-sama kita cobain ya. Kita cobain dari panel indikatornya. Terus di sini ada kayak bingkai kecil, ada lampu sen di sini. Ini lampu sennya juga udah LED juga. Dan yang unik adalah di bagian samping sini nih. Sampingnya tuh kelihatan berotot banget, kotak-kotak gitu ya, boxy gitu. Dan ada tulisan LED B-nya. Ini nyala RGB, bisa kontak-ganti warnanya nih. Tuh, lucu ya. Kemudian di bagian samping sini sampai ke bawah, ini semuanya konsisten kotak-kotak. Bahkan di sini ada kayak engsel gitu ya, padahal ini bohongan ya, nggak bener-bener ada engsel apa-apa gitu, cuma aksesoris doang. Kemudian di bagian depan, spatbornya sederhana banget. Ini mirip kayak spatbornya Zeho ya, Zeho motor listriknya CF Moto gitu kan. Kemudian suspensi depannya, dia udah pakai teleskopik. Di sini ada rem cakram yang modelnya waving gini, kemudian pakai kaliper Nissin, udah pakai ABS teman-teman. ABS dual channel depan belakang. Dan ini suspensi juga kayaknya lumayan gede ya. AC lumayan besar, nggak yang kecil-kecil banget, mirip kayak suspensinya Honda PCX gitu. Kemudian dia pakai roda depan ring 14 inci, yang depan pakai 110/70 bannya, dan bentuk peleknya kayak sabit gitu ya. Nih, cakep nih. Mirip kayak pedang gitu kan. Keren. Kalau dari bagian sebelah kiri kelihatan ada pelek dan ada spatbor yang minimalis kayak gini. Ada mata puting juga di bagian sebelah sini. Lucu ya. Oh iya ini nih, windshieldnya. Windshieldnya juga nggak terlalu tinggi, tapi bentuknya ngikutin sama bentuk bodi yang boxy tadi, yang kotak-kotak tadi. Unik sih, dari bagian depan cakep banget. Kemudian area samping teman-teman. Nah area samping ini sebenarnya ini mirip kayak motor-motor Matic yang 150 cc ya. Jacknya lumayan panjang. Di sini ada bagian yang agak meninggi juga. Kemudian di sini ada punuk di sini. Ini ada tangki di sini teman. Tangkinya 11,8 liter. Gokil ya. PCX itu cuma 8, sekian liter loh. Ini 11,8, gede banget. Di samping sini teman, ini konsisten kotak-kotak juga. Lalu di sini ada area yang warna glossy, ada tulisan mekanya ya, khas banget si motor ini. Asik gak? Colorful banget ya. Ada lampu LED di sini. Dan LED-nya juga gonta-ganti warnanya. Aduh, udah full aksesoris lah motor ini. Udah pasti catchy banget. Sini ada push tab-nya, kita buat memonceng. Lumayan lebar, mirip kayak PCX ya. Cuma memang bentuknya dibikin lebih kotak-kotak, ngikutin sama bentuk keseluruhan. Wih, nah sampingnya cakep ya. Dia bukan pakai besi, tapi pakai semacam casting gitu ya. Besi casting gitu, aluminium casting gitu teman-teman. Bentuknya jadi kelihatan futuristik banget. Dan yang unik adalah di bagian belakang teman-teman. Lampunya juga kotak-kotak kayak gini ya. Ini juga ada lampu belakangnya yang bawah, lampu sen di kanan kiri sini, kemudian lampu remnya kayak gini. Nah dia terang di bagian atas, bentuknya ngeblok. Dan ini buntung ya, bagian belakang sini buntung, spatbornya ditaruh di bagian bawah gini. Sekalian buat dudukan plat nomor, ada lampu buat tenangin plat nomornya juga di sini. Nah karena buntung kayak gini, suspensi belakangnya sampai ketabung, jadi makin kelihatan nih. Jadi makin terekspos. Kalau dari bagian belakang sih nakal banget ya bentuknya ya, keren. Dan yang unik lagi adalah dia udah dikasih ini nih, ada backrack teman-teman. Backracknya ini juga bagian belakangnya rata flat. Di sini udah ada lubang-lubang untuk naruh tatakan boxnya ya. Jadi nggak perlu beli decal yang panjang lagi. Kalian udah bisa langsung pasang di sini sekalian. Gimana menurut kalian? Keren ya?
Oke teman-teman, kita lihat dari area kemudinya deh. Ini keren banget nih. Motor ini udah pakai keyless, tapi mana coba? Ada nggak knopnya buat puter-puter nyalain kunci kontak? Nggak ada kan? Karena buat nyalain cuma tinggal tekan tombol ini aja nih. Ini kalau tombol ini tekan, langsung nyala teman-teman. Wih, animasinya keren banget ya. Layar TFT 7 inci. Wih, cakep kan warnanya kan? Asik. Dan ini lumayan lengkap loh. Ini ada logo LED-nya di sini. Biar kita ingat ya kalau ini adalah motor LED B gitu kan. Ada jam digital, di sini ada speedometernya, ini ada tachometernya teman-teman. Ada suhu, ada fuel meter di sini. Kemudian ada indikator TCS ya, udah ada touch control system, tegangan baterai, lampu jauh, lampu sen juga ada juga di kanan kiri kayak gini. Indikator ABS ada di sini juga ada engine check-nya. Tapi salah satu yang paling cakep adalah ini nih. Kalau kita masuk ke sini, nah ada DVR. Nah DVR ini adalah, nah nih perangkat dashcam teman-teman. Tuh ada AAN di depan. Nah, gokil ya. Ini bisa digedein jadi full screen, jadi bisa ngerekam buat teman-teman nih. Nah ini ada sini teman nih, kameranya nih. Halo. Jadi dia juga bisa ngerekam teman-teman sepanjang perjalanan ada apa kejadian-kejadian apa di bagian depan. Ini bisa langsung kerekod di sini. Gokil ya. Wah, ini kayak jadi motor 150-160 cc pertama di Indonesia yang pakai dashcam di bagian depannya. Gokil. Seru. Oke, lanjut. Cuma sayangnya memang resolusinya kurang ini ya, kurang bagus gitu kan. Nah, tuh. Lihat tuh. Tuh lihat tuh. Sayang resolusinya kurang ya, kayak kurang tajam gitu kan. Padahal udah 1080 loh. Sayangnya kurang HDR gitu kan. Kemudian, sini teman-teman. Di panel stang yang sebelah kiri, ini ada tombol buat buka tutup tangki bahan bakar dan joknya. Ini kalau kita pencet akan langsung kebuka teman-teman. Tuh, iya. Mantap kan? Tangkinya 11 liter. Gokil ya, gede banget. Terus yang belakang ini buat buka joknya. Tuh, klek. Maka kebuka otomatis teman-teman. Gitu, cakep ya. Bagasinya nggak terlalu gede. Ukurannya biasa aja, sedang aja ya. Helm masih bisa masuk, cuma helm yang bukan full face, helm yang open face yang nggak terlalu tinggi shell-nya gitu. Oke lanjut, kita lihat ke sini teman-teman, ke area panel indikatornya sebelah kiri. Ini ada tombol buat mode, buat milih set menu-menunya. Kemudian ini juga ada lampu dekat, lampu jauh. Sini lampu dimnya ada di bagian depan sini. Terang teman-teman, lihat tuh lampunya tuh. Siang-siang aja gitu ya, mantep banget ya. Kemudian bawah ini ada lampu sen, ada tombol klakson juga. Stangnya dia pakai tapered handlebar ya, di bagian sini kecil, ke tengah makin besar. Ada racernya di sini, racernya mirip kayak Honda ADV, tapi posisi stangnya ini malah mirip kayak PCX ya. Jadi kalau didudukin tetap nyaman teman-teman. Kemudian di bawah sini juga ada kayak cover ini untuk nutupin lubang kabel-kabel di bawah. Jadi tetap kelihatan rapi. Dan lihat nih, kabelnya sini juga dikasih cover lagi kayak gini ya, rapi banget ya. Ini beberapa motor-motor Cina emang kayak gini nih, ada beberapa kabel yang dikasih sarung kayak gini teman-teman. Kemudian yang sebelah kanan. Jadi lupa nih, belum detailin ya. Di sini ada tombol buat engine cut off-nya, ada tombol on off-nya di sini, kemudian ada lampu hazard, sama ada tombol starter di bagian bawah sini. Sedangkan remnya ini kanan kiri sudah pakai master rem karena depan belakang pakai rem cakram teman-teman, pakai rem hidrolis gitu. Gimana menurut kalian? Cakep ya? Ada dashcam di panel indikatornya. Dan kalau udah sampai gini teman-teman, gokil ya. Bener yang boxy banget, kotak-kotak berotot gitu kan. Aduh, lihatnya sih seru gitu kan. Di jalan pasti akan jadi pusat perhatian deh. Sini, lihat nih knalpotnya nih. Knalpotnya nggak terlalu tinggi ya, posisinya memang agak rendah. Dan covernya juga bagus loh. Ini covernya udah mirip kayak motor aftermarket, udah mirip kayak motor modifikasi ya. Ada banyak layer. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga, ini juga ada yang dikasih kayak pattern gini nih, pattern garis-garis. Dan ukurannya jadi kelihatan lebih besar. Kenapa? Karena di bagian belakang dikasih cover yang ukurannya gede di bagian sini nih, di ujung belakangnya gitu teman-teman. Terus kalau kalian lihat ke sini, ini ada banyak part ya, karena memang dia udah pakai swing arm di sebelah kanan, kemudian ada kaliper 1 piston, rem belakang udah pakai cakram, kelihatan padat banget di bagian bawah sini. Sedangkan ban belakangnya dia pakai ring 13, jadi beneran mirip kayak ADV ya, depan 14, belakang 13 inci. Ini ukurannya 130/70 ring 13 pakai ban CST teman-teman, ban dari China ya gitu. Tutup pipasnya mirip apa coba? Mirip kayak Honda ADV ya, karena memang secara spesifikasi motor ini mirip sama Honda ADV teman-teman gitu. Oke, sama-sama kita cobain posisi duduknya teman-teman. Ini sih harusnya enak ya, joknya empuk banget ya, pegang empuk banget joknya. Sip, fix sih.
Ini posisi berkendara yang mirip kayak Honda PCX teman-teman. Bukan ADV tapi Honda PCX ya. Stangnya tinggi, nekuk ke belakang sama badan deket. Kemudian pijakan kakinya juga nggak yang selonjor-selonjor banget, nggak yang seplong pakai kayak di NMAX ya. Kalau di motor ini masih agak nekuk kaki. Ini mirip banget kayak di PCX posisi duduknya. Kemudian tinggi joknya berapa? Tinggi joknya ternyata kalau di rasa-rasa sih sebenarnya ini nggak tahu tinggi-tinggi banget ya. Ini cuma 766 mm teman-teman. Saya 165 cm, lihat nih kakinya kalau turun satu, kalau yang satu naik bisa napak sempurna. Tapi kalau dua-duanya turun ya sedikit lah. Cuman ini masih oke sih, masih enak teman-teman. Posisi berkendara yang santai banget. Santai, stangnya nyaman, spionnya juga cakep bentuknya nih. Spionnya beneran yang nyudut-nyudut ya. Bagian batangnya ada lubang-lubangnya dan ukurannya gede, lebar. Ke belakang pandangannya luas banget. Wow, gimana dari samping? Lucu nggak? Asik ya? Wah, saya masih tetap terkagum sama desainnya deh. Unik banget teman-teman. Oh iya, tadi hampir kelewat. Di tengah sini teman-teman, di bawah stangnya ini ada dua konsol ya, kanan kiri tuh. Dan ukurannya lumayan gede. Kemudian di dalam sini juga udah ada power outlet juga. Power outletnya ada dua macam, ada yang model pakai colokan Lecter, ada pakai USB teman-teman gitu. Jadi kalian bisa pilih mau pakai colokan yang mana. Oke, sekarang ngomongin mesinnya ya. Coba tebak deh, mesinnya mirip kayak apa coba? Betul, mirip kayak Honda ADV yang 150 ya. Dari bagian cover box filternya, terus ini cover CVT-nya juga ya sebenarnya mirip-mirip lah, cuman patternnya aja dibikin beda, dibikin tampilan luarnya beda ya. Kemudian ini mirip kayak 150, kenapa? Karena di bagian bawah sini ini masih ada engine mounting yang di bawah ya. Kalau yang 160 kan udah pakai engine mounting di atas, ini pakai engine mounting di bawah. Ini mesinnya 150 cc teman-teman, 150 cc tapi pakai 4 klep. Udah radiator dan power sama torsinya malah mirip kayak Honda PCX 160. Klem dari LED B ini powernya 15,8 HP, sedangkan torsinya 14,6 Nm. Gede ya. Nah, kapan-kapan kalau udah ada unit tesnya kita akan cobain deh, rasain seperti apa performanya di jalan raya. Bukan kalau ada unit tesnya ya, tapi kalau motor ini udah bener-bener dijual di Indonesia. Karena sampai sekarang kan belum ada keputusan bener-bener akan dijual atau enggak. Karena sekarang ini statusnya masih prototipe teman-teman. Nah, mesin ini udah pakai injeksi bahan bakar, kemudian starter juga udah pakai starter yang halus ya, mirip kayak di Honda PCX, di Honda ADV juga, pakai namanya ISG, Integrated Starter Generator. Jadi kalau di Honda nyebutnya ACG starter lah ya, mirip-mirip kayak gitu, starter yang halus banget. Dan versi di luar negeri sana bahkan ada yang pakai hybrid teman-teman. Jadi hybridnya memanfaatkan si ISG-nya tadi, tapi dikasih tambahan baterai lithium lagi, baterai lithium di bagian bawah joknya disimpan di situ untuk mensuplai extra power pakai dorongan tenaga listrik di putaran bawahnya. Jadi secara prinsip kerja sebenarnya mirip kayak PCX hybrid sih sebenarnya sih. PCX yang ada tambahan baterai lithiumnya juga. Kira-kira gitu teman-teman. Kalau dari mesin sih ini harusnya cukup powerful ya. Kenapa? Karena secara performa tadi itu klem power torsinya malah mirip sama Honda PCX 160. Gitu teman-teman. Kemudian kira-kira kapan dijual kita belum tahu. Tapi yang jelas sekarang masih tadi mudah-mudahan beneran jual di Indonesia ya, karena secara bentuk ini keren banget sih. Dan yang saya suka juga adalah tadi ya, panel indikatornya ada dashcam-nya juga, mantap kan? Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi like, subscribe, follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa ya, follow juga IG saya di Mas Powo pakai underscore di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.